Episode ini disponsori oleh kamu. Yup, kamu yang udah ngasih kami tteokbokki dan mendengarkan episode eksklusif di Traktir. Terima kasih buat dukungannya untuk teman-teman kekoreaan, karena udah bisa ngebantu kami untuk terus rekaman, terus bikin konten dan sustain selama ini. Thanks guys. Yuk dengerin episode Traktir terbaru. Gue sudah di fase sedamai ini dengan perkonseran K-pop. Maksudnya gue tidak ada yang FOMO kan. Pas EXO, ya bahkan even EXO, gue I don't feel anything. Gue gak tahu apakah gue juga gak punya hati gue lagi. Gue juga gak nonton Monster X, coy. Yang gue bangga yang selama ini gue vokalkan di podcast, kayak gue gak nonton, kayak ya udah. Gimana? Apa yang lo bisa merasakan gak getaran dada Shonu di sini? Karena di pas kita rekaman ini mereka pasti lagi perform shoot out nih di kota Casablanca. Masalahnya gue abis liatnya fancam Minhyuk. Gini kan bayangin di kepala gue sekarang Minhyuk. Ya karena Minhyuk lagi berotot nih, lagi cakep-cakep. Pakai baju putih, pakai celana jeans, coy. Cakep banget ya. Cakep banget, coy. Emang. Nah, Monster X nih. apa yang maksudnya kan kalau dari lu mendengarkan nuans dari obrolan kita yang tadi nih selama tentang EXO ini kan nggak ada ini kan, nggak ada tendensi bahwa gue menyesal, gue kayak sedih gue nggak bisa nonton kan, nggak ada. Kayak gue malah justru bersyukur in a way. Ya lu sendiri kayak nggak ada FOMO. Nggak ada FOMO. Gue bersyukur gue nggak ikut mantengin di tiketing, karena lo ingat temen gue namanya Mamal nggak? Yang buat pendengar kekoreaan yang juga ngedengerin ngedrakor, Mamal host di ngedrakor. Ini adalah konser EXO pertama dia. Oh, dia nge-war. Dia nge-war. Dapat? Dia nggak dapet. Dia nangis. Malah diketahuan lagi. Oh, dia nangis. Iya. Miss, kamu kan udah tahu bakal kayak gini. Iya, aku juga tahu udah kayak gini, tapi tetap aja sebel aja ngelihat kenyataan bahwa orang-orang di luar sana tuh jahat sama fans gitu. Orang-orang di luar sana tuh kayak udah literally masang badan untuk menghalangi fans gitu. Dia nangis, dia cerita sama gue kayak, gue habis nangis ke temen gue yang lain dan gue pengen numpahin perasaan kesel gue ini, kata dia gitu. Kayak dia 3 hari dia war di Gensel di tanggal 10 dan additional day di tanggal 15. Gak dapet dua-duanya. Dan dia nangis. Terus gue kayak pas gue denger cerita dia, untungnya gue gak terlibat dalam apapun di konser ini. Jadi lo tidak ada emosional yang membuncah ya? Tidak ada emosional yang membuncah. Gue udah ada di titik itu dan I'm so proud of myself. Kalau gue, lu gimana? Karena ketika lu ngajak rekaman aja minggu depan aja dia tanggal 18. Terus kayak gue, loh itu kan tanggal Monster X bukan sih? Terus gue kan kasih tahu. Terus gue konfirmasi, lo yakin lo gak mau nonton Monster X? Oh itu di hari yang sama ya? Terus lo kayak gimana? Kenapa lo sampai yang kayak chill? Karena lo nangis coy waktu keluar. Mungkin kayak kalau ada yang ngikuti gue dari awal, lo tahu betapa heartbreakingnya gue ketika Wono keluar tuh kayak banget. Itu kan justru karena momen itu jadi bikin gue sama Monster X kan gara-gara. Aduh, sebenarnya nggak pelik sih. Sebenarnya simpel aja, kayak gue grow apart aja kali ya sama Monster X. Kayak pas Wono keluar tuh kayak lumayan lumayan mengguncang hati gue, kayak wah balik lo banget ya. Heartbreaking banget. Kayak masalahnya tuh Monster X kan jadi gue my youth gue bukan di Monster X sih, karena kan gue ngefans Monster X ketika gue udah adult kan, umur 25-an lah gitu. Jadi sebenarnya youth gue tidak banget sebenarnya. Youth gue tidak dihabiskan dengan Monster X, tapi memang dia bikin gue jadi ngerasain pengalaman. Oh, pertama kali gue bener-bener masuk fandom lah. Gue beli album, beli lightstick, terus gue kenalan juga sama teman-teman yang ketemu mutual dulu, istilah mutual kan. Akhir gue bikin akun baru khusus Monster X gitu-gitu dan segala macam. What I feel setelah gue jadi suka EXO sih. EXO, tapi EXO pas lo masa kuliah kan? EXO pas akhir kuliah. Iya sih. Kalau ini kan beneran setelah gue kerja kan. Iya, dan apalagi ini bener-bener kehidupan momen dewasa lo. Iya, apalagi fangirl gue gampang banget dipenuhi karena gue udah bekerja kan. Jadi gue nggak minta bantuan dulu mesti minta duit nyokap, minta mau beliin tiket. Bahkan tiket gue yang waktu itu Monster X di cancel aja, nyokap gue nggak tahu kalau gue ditipu kan. Iya, padahal duit gue tuh nggak balik tuh. Kayak ya udah toh ini pakai duit gue sendiri. Kayak gue bener-bener gue dedicated itu, dan gue memang murni sukanya Wonho kan. Gue gak gue suka Wonho di grup. Bahkan gue lebih suka Wonho di grup sebenarnya. Barulah gue juga suka backingnya dia. Nah kayak gitu, kayak lo kayak gitu. Nah barulah kan Wonho keluar tuh kayak aduh gila, ini my world lah, kayak pusat dunia. Dulu tuh kayaknya
brandingan gue di kantor tuh kayak ya gue fans K-pop, lu tau lah gue di kasus kan vokal banget. Lu liat meja gue isinya aja Monsta X kan, sampai Ira yang non K-popers kayak apa sih lu Mon Bebe, lu dasar lu Mon Bebe. Dia jadiin itu bercandaan aja ya, karena dia non K-pop fans gitu. Dia tahu gue selalu setel lagu Monsta X, sampai dia tuh hafal lagunya padahal dia nggak suka K-pop kan gitu. Lu tau brandingan gue di kantor gimana, kayak gue tau fans Monsta X gitu kayak. Nah baru kan itu titik poin gue yang 2019. Nah di situ kayak gue masih berusaha karena gue udah terbiasa dengan gue ngefans Monsta X. Gue masih tetap suka lah dengan mereka as berenam. Tapi ya udah lama-lama grow apart aja. Lama-lama bahkan pas Wonoho solo gue masih suka kan, gue beli album solo dia gitu. Terus beli masih iya gue tuh masih itu yang di era first solo itu pertama kali banget solo yang Open Mind, gue inget banget. itu masih ada sedikit attachment ya. Iya masih ada attachment karena gue pengen support dia kan, kayak ini orang tuh ibaratnya dizolimi kayak seakan ada major force yang menyabotase Monsta X karena Monsta X tuh lagi gede banget di US gitu, kayak ada shaman dari hype sih planet dari planet Mars yang nggak suka nih kayak Monsta X. Masalahnya tiba-tiba nih grup ngeluarin English album nih, full English album yang belum pernah dilakukan oleh grup lain kan gitu. Nggak tahu. Itu kan faktor-faktor denial kita aja berusaha cari kambing hitam ya. Ini pasti hype gitu. Cari kambing hitam aja dulu paling gitu. Paling gampang emang gitu nyalain orang. Iya, paling gampang nyalain orang. Tapi ya karena emang udah takdir aja ya udahlah. Nah terus ya udah lama-lama grow apart kan gitu. Terus mulai dari karena gue suka, lama-lama ya K-pop masih gue dengerin dong tapi ya casual aja sampai kayaknya akhirnya ya kayak tiba-tiba jadi ada suka Rise dan segala macamnya gitu loh. Dan juga mungkin karena Monsta X itu gue udah pernah nonton ya yang di Malaysia gitu. Walaupun emang gak ada Wononya sih, sedih banget gue. Kayak gue apes banget, gak ngerti deh gue hidup gue. Untung gue masih bisa lihat Wono di V Heartbeat. Bayangin gue, iya sorry banget, TVXQ itu jadi second pilihan gue. Gue lebih memilih nonton Monsta X daripada TVXQ waktu itu. Karena untuk gue ngeliat Wono untuk terakhir kalinya kan. Udah TVXQ pasti kesini lagi gitu loh. Ya udah nih, baru lah pas Monsta X announce kesini, menurut gue Monsta X itu emang udah lama banget skip Indonesia coy ya. Terakhir ya V Heartbeat itu tahun 2019 kan, udah 7 tahunan berarti nggak kesini kan. Apalagi sebenarnya ini momen yang pas sama sebenarnya sama EXO sih ya. Karena EXO juga 2019. Oh iya, kita tuh bestie Ron. Nah kesini memang momennya sama kayak EXO, di mana semua membernya tuh udah wamil tapi memang Ayam belum wamil. Jadi kan kesini mereka berlima doang. Pas mereka non kesini pun kayak sama lagi EXO berlima juga lagi kesini sekarang. Nah kan mending gue nonton EXO, lu nonton Monsta X. Tuker aja. udah lagi berjalan nih, lagi berlangsung nih konser yang masalahnya sekarang ini. Iya, terus pas awal announce pun kayak gue bahkan di titik gue kira gue tidak akan menonton konser K-pop lagi. Gue cuma nunggu dari daddy gue aja nih, daddy ordal gue. Ternyata kesini gue menemukan hal kayak misalnya gue suka Jejung lagi, ternyata gue spend uang ke konser K-pop lagi nih, tapi untuk merchandise sih udah nggak sama sekali ya, per album udah skip. Ternyata gue jadi tertarik Rise, pengen nyoba. Awalnya gue kira kayaknya gue nggak mau deh spend uang lagi ke konser. Gue tiba-tiba beli Rise Ron, kayak ternyata ada rezekinya juga kan. Nah pas di Monsta X ini sebenarnya kalau mau beli bisa-bisa aja nih, tapi gue di satu sisi gue ingin membeli barang, di satu sisi nih kayak aduh gue pengen beli sesuatu nih gitu, karena lihat harga prioritas jadi. Iya, mungkin seandainya gue nggak nonton Rise, gue mau X beli sih. Dan ternyata seiring waktu berjalan pun prioritas lo udah berbeda ya, dari Monsta X ke Rise. Tapi pun seandainya gini, gue dalam artian gue Rise pun juga lebih ke kepo kali ya, karena nih Rise grup yang akhirnya gue punya bias lagi nih, satu orang yang gue suka. Kayak dulu gue suka Wono lah, ada nih si Wonbin ya, gue kepo juga doang, kayak harus deh gue nonton seenggaknya sekali seumur hidup. Karena seandainya Rise kesini gue belum tentu mau beli sih sejujurnya, karena gue udah tahu nih, konser yang gue kemarin gue udah ngerasain kok, ya udah gitu. Mungkin beda lagi seandainya ada grup-grup lain yang gue suka kesini, mungkin itu ada kemungkinan chance gue beli gitu. Tapi long shot sih abis ini long shot kali ya. Keep it up sih, keep it up ya, Bekasi Convention Center itu. Dan yang Monsta X ini balik lagi, gue karena gue ada prioritas lain, dan juga karena mungkin ya gue udah grow apart, udah nggak ada Wonho juga gitu, kayak ya udah apa yang gue cari ya di nggak ada attachment berlebihan lagi ya. Kayak makanya pas ini kan mostly juga teman-teman Mon Bebe juga dikit sih, maksudnya teman-teman Mon Bebe-nya itu pun juga mostly pada nonton, tapi ada juga yang enggak. Tapi kayak gue nggak ada yang mereka pada nonton gue juga harus nonton, kayak
Bahkan gak ada peer pressure. Enggak, bahkan gue Nggak dikasih ngerasain peer pressure. gue cerita ke teman kantor gue yang sekarang kan, ih gue gak nonton Monster X nih, kayak gue sendiri juga kaget ternyata gue Ada di titik ini ternyata gue nggak apa-apa juga kok gitu. Iya. Gue nggak survive aja gitu. Yang dulu gue kayak rasa Monster X adalah my whole world gitu loh. Iya. Ternyata gue udah kayak gini. Gue juga kaget sih. Enggak FOMO juga Enggak FOMO. Bahkan justru yang FOMO teman gue malah, nih Kak ada yang jual 800.000 gitu. Gue anjir lumayan juga ya. Tapi gue udah mager. Iya. Tapi gue udah mager gitu, kayak ya udahlah, kayak mungkin next time. Dan itu bukan proses yang instan juga kan. Enggak sih, karena emang banyak faktornya banyak faktornya banyak. Gue juga suka hobi lain. Terus ternyata ada grup lain juga, Keep It bener. Up misalnya. Ditambah lagi mungkin dengan prioritas yang berbeda juga. Terus juga pengeluaran juga masih banyak. Betul, juga, pengeluaran gitu sih ya. gue gak segampang itu untuk ngeluarin uang. Gue bahkan ganti HP aja tuh gue mikir-mikir. Untuk konser kan sebenarnya mahal ya. Konser tuh mahal. Tapi memang kemarin tuh Rice, alhamdulillah juga sih ya, gue ada rezekinya gitu ya. Pas juga kayak wah udah sekali lah gue harus nonton lah nih Wonbin yang selama ini gue promosikan. Masa gue gak nonton. Bahkan di DM di Kokoren semua berasumsi gue nonton Monster X kan. Kan nanti bikin ya kayak gue gak nonton. Kayak Iya gue ingetnya dulu kan brandingan gue Mon BB banget kan. Walaupun sekarang kayaknya udah switch brandingan nih, gue udah Bryce banget sih. Bryce atau Keep It Up nih jadinya. Gue Keep It Up. Enggak Bryce lagi. Gue sekarang Keep It Up belum ada nama fandomnya ya. Longshot apa fandomnya Longshot? Shotis. Gue bahkan gak tahu. Wah, Longshot suka lagunya aja. Cuman menurut gue emang emang akan ada. Gak nyangka ya. Akan ada fasenya sih. Maksudnya gue nggak pengen bilang kalau K-pop itu adalah fase, karena gue pun betul. Gue nggak bilang ini fase sih. Gue sendiri gue nggak pernah ada di fase K-pop dan kemudian ada di fase yang tidak K-pop gitu. Iya. Gue suka. Like my whole life is literally kayak brut lagi dude. Gue bilang bro sama dude jadi brut. Dude, I literally like work for K-pop gitu kan. Kayak setiap fase pekerjaan gue adalah K-pop gitu. Jadi, kerjaan gue aja bersinggungan sama Korea dulu ya. Sekarang sih udah enggak. Jadi gue tidak merasa kayak gue ada di fase gitu. Tapi memang bahkan ketika kita involve di K-pop dalam kapasitas apapun akan ada perubahan sih ya, akan ada pergeseran prioritas, akan ada perubahan selera. Kayak di episode sebelumnya kita kan lo kan nanya sama gue kayak di momen apa lo masih suka NCT, di momen apa lo udah berhenti suka NCT gitu kan. Terus kita sama-sama diskusi soal gue udah stop pas di Superhuman gitu kan. Dan maksud gue kayak bahkan ketika gue masih di K-pop pun ada momen-momen dimana kayak gue suka sama satu grup, ada momen yang dimana akhirnya gue gak suka lagi gitu. Kayak ada momen dimana gue selalu promosin Wavy sampai akhirnya gue ketemu Wavy dan gue tidak lagi suka sama Wavy. Iya Karena gitu. Kayak mungkin kalau yang soal Wavy ini agak personal sih, dan ini agak sedikit kalau gue cerita, gue nggak pernah sama sekali nyeritain ini secara detail ya, tapi gue takut banget sih kalau gue cerita secara detail ini akan sangat dijudge karena banget. Ini dapur. Ya, ini akan sangat dijudge banget. Tapi, urusan dapur. Tapi gue melihat kayak keputusan gue untuk akhirnya berhenti suka Wavy itu agak ekstrim sih. Gue pun sendiri merasa keputusan gue itu agak ekstrim sebenarnya, karena itu udah faktor gue terlalu fokus ke faktor-faktor di orbitnya, bukan ke kesukaan Wavy-nya. gue ke Wavy-nya gitu lebih. Tapi somehow itu mempengaruhi bagaimana gue akhirnya memandang mereka as a group gitu kan. Makanya gue merasa dari fase gue dulu promosi Wavy terus sampai yang kayak sekarang udah nggak pernah lagi, karena gue udah nggak suka Wavy gitu. Bahkan gue udah mulai tidak mendengarkan lagi gitu. Kalau gue akan selalu suka sih kayak Monsta X, dalam artian pas kemarin comeback kayak wah ini emang gak salah sih gue milih idol ibaratnya gitu ya. Walaupun gue kurang gitu suka sih yang English the recent bukan yang End the Front comeback Korea mereka sebelum I Am Wamil. Yang sebelum oke. Berarti gitu. yang sebelum album Inggris ini ya? Iya, kayak sebenarnya gue kalau Wavy berhenti ya. Kalau gue sebenarnya masih suka Monsta X. Gue kadang casually masih suka nonton kontennya. Tapi gue ya entah kenapa pas kalau nonton konser ini karena melibatkan uang, harus mungkin melibatkan uang, dan menurut gue harga tiketnya masih lumayan lah 2,5 juta. Lumayan affordable maksudnya? Atau lumayan enggak, kayaknya gue sayang deh kalau gue ngeluarin uang segitu. Padahal gue Res kagak mikir ya. Iya. Itu dia karena prioritas gue udah berbeda sih. Mungkin level kesukaan lo sekarang udah lo masih suka, tapi enggak, kayaknya gara-gara levelnya mungkin udah berubah gitu.
kayaknya utamanya prioritas, dan kebetulan juga karena Rise sudah duluan, gue udah ngeluarin uang buat Rise kan, kayak aduh gue ada sesuatu yang pengen gue beli nih, ada pengen sesuatu yang gue upgrade. Circumstancesnya emang kayak Rise di situ lebih menguntungkan dibandingkan sama Monster X. Mungkin seandainya Monster X itu duluan, gue akan beli Monster X sih. Gini kadung karena si Rise duluan nih. Emang nih anjir Rise, gara-gara Rise gue gak bisa nonton Monster X. Gak nyalahin. Tapi gak nyesel kan nonton Rise. Enggak. Experience konten konser Rise-nya belum dirilis, jadi sekarang nggak nyesel dulu. Lo dengerin aja sendiri gimana ceritanya di konten itu. Berarti emang udah nothing tulus ya. Nothing tulus. Nggak ada penyesalan. Mungkin kayak padahal pas gue liat fancam yang sekarang kan banyak yang udah nge-share fancam. Padahal nih scale yang sangat gue sukai dari suatu konser K-pop sih kalau lihat dari panggungnya, dan juga tuh emang nggak, ini kan di Kokas ya. Emang nggak yang gimana yang rame banget gitu loh. Tapi gue cukup terkejut mereka mau bikin setup panggung yang yang gitu extended sebenernya. Ya di Kokas ya. Extendednya pun bukan yang cuman lurus ke depan doang kan. Ini extendednya kayak gitu diamond shape gitu kan. Almost like kayak T gitu T ya. Diamond shape kayak T gitu. Maksudnya kan kadang-kadang ada yang extendednya kayaknya gak pernah deh extended di Kokas, jarang. Iya makanya gue bilang emang kata gue Starship tuh emang Monster X tuh keren. Kenapa mereka gue kaget dengan keputusan mereka mau bikin extended stage tapi ketika mereka tampil di Kokas. Soalnya waktu yang kayak sebelum-sebelumnya waktu gue nonton kayak even Han BI kan juga di Kokas tuh. Emang dia gak ada extended stage tapi dia turun kan. Biasanya kan ngakalinnya gitu kan. Kita kan belum tahu ya. Ini kan masih berlangsung nih. Dia kan belusukan biasanya kalau yang lain kan kayak even Kyuhyun pun pas di Kokas kan dia belusukan gitu kan. Maksudnya memang memang tempat itu karena emang kecil jadi memungkinkan untuk mereka belusukan dan santuy gitu kan. Pas gue ngeliat konser setupnya Monster X kayak smart karena tidak membuat dia harus belusukan dan berisiko akan kena pegang fans dan segala macam. Dan juga malah jadi kasih kesempatan yang di belakang ya. Karena kan kalau di belakang Kokas tuh nggak kelihatan. Udah. Tapi gara-gara ada extended ini bagus ya. Iya makanya gitu. Ini tuh kayak konser EXO 2014 waktu di lapangan D. Jadi dia bikin kayak diamond shape gitu juga. Walaupun kalau lo dari kelas yang paling belakang nggak kelihatan juga sih di main stage, tapi paling nggak di extended stage yang paling terakhir, yang paling ujung itu masih bisa terlihat bentukan-bentukan para membernya sih sebenarnya. Dan juga ini tuh setahu gue Monster X ini bisa ke Jakarta juga berkat bantuan fanbase sih. Ini kayak fanbase tuh biasa bikin survei untuk ada demandnya kok. Mungkin memang tidak harus sekali konser-konser yang di arena gitu ya. Tapi ini tetap ada demandnya kok. Makanya ini additional show setahu gue ini Jakarta. Tambahan di luar dari yang udah dikasih list. Kalau dulu kan ini ya, dulu tuh ada platform namanya My Music Taste yang suka bikin yang suka bikin polling kayak Jakarta ada kok pasarnya, mereka bawa akhirnya konsernya. Sekarang udah nggak eksis lagi tuh My Music Taste. Itu sih mungkin gue melihat pas itu announce di Kokas, gue memang gak expect ngoyo gimana-gimana sih. Kayaknya ini memang scale yang pas untuk Monster X. Gue gak merasa di fandom Indonesia tuh dia semasif fandom SM pokoknya yang Big Four lah gitu. Ya ini Starship belum Big Five sih ya. Ya pokoknya intinya gue merasa memang fandom Monster X sih tidak semasif itu di Indo ya. Jadi gue rasa Kokas tuh scale yang pas banget. Lah ya. Gak bisa dibandingin sama IVE juga sih. IVE kan kena ke general public juga kan gitu. Padahal nih scale yang sangat gue sukai gitu dari suatu grup. Tapi dan mengingat kayaknya Kokas mungkin dianggap kurang menarik, angkanya dianggap kurang seksi kali ya mungkin dari segi angka. Dan gue nggak tahu ya apakah kedepannya bikin Monster X kayaknya Jakarta nggak dulu deh gitu. Karena nih mungkin dianggap kecil kah untuk Starship, mungkin bisa 2-3 tahun lagi nih akan di skip nih gitu. Cuman kita kan nggak tahu juga ya kedepannya. Kayak P1 Harmony waktu itu sempet tuh di Kokas. P1 Harmony sempet kesini loh. Gue waktu itu nggak nonton. Habis itu P1 Harmony gak pernah ke Jakarta lagi. Karena lo gak nonton. Jadi kayaknya gue merasa kayaknya kita gak nonton nih. Jadi kita gak usah nonton. Merasa P1 sama kayak Monster X fandomnya gak terlalu besar di Indo gitu. Jadi, padahal kayak konser-konser kayak zaman-zaman dulu tuh kayak GOT7 gitu kan sering ya. Dulu GOT7 Kokas lu anjir. Gue nonton BTS juga dulu di Kokas pas awal-awal gitu ya. Terus GOT7, even Just2 itu sub unitnya GOT7 juga kan di Kokas juga. Dan menurut gue kayak untuk
fandom yang jumlahnya masih, gue nggak bilang kecil ya, humble aja lah gitu ya, kayak mediocre, moderate mid ya, level mid gitu, kayak oke aja lah, kayak Oke, waktu pas misalnya fan meeting yang penuh tuh, kayak misalnya pas Pak Bogom itu penuh banget. Tapi lo tau nggak satu venue yang agak jarang dipakai, tapi sebenarnya itu potensial banget buat K-pop? Bekasi Convention Center. J-Expo sebenarnya. Iya. Pas fan meetingnya Anyosop rame banget coy. Mhm. Yang Anyosop itu rame banget, dan itu J-Expo tuh kan gede bangetnya, kayak Ice lah ya, kayak Ice lah. Tapi gue nggak tahu kenapa dia udah nggak seksi lagi buat K-pop, gue nggak tahu. Tapi yang pas Anyosop itu gede banget. Bahkan ketika gue bandingin sama Ntar, lu yang di dalam yang ada hall-nya, ya dalamnya ada hallnya, bukan yang ada tempat duduknya iya, itu, J-Expo Hall, bukan J-Expo dijadiin konser kan? bukan Tapi J-Expo yang- Hall yang tempat pameran. Oh itu dijadiin konser? Itu jadiin konser. Oh bisa ya? Ariana Grande dulu di situ. Oh gue lupa kan waktu itu si Niki di situ juga ya? Niki Iya juga gue di lupa. situ. Iya Jadi kan bukan gue nonton bukan Niki ya. yang Gambir Expo-nya, Heeh. bukan yang di luarnya. Enggak, soalnya kan J-Expo ada area di Niaga Centernya. Ya, Itu yang di tempat Lala Fest itu kan outdoor tuh, Mhm. yang auto heart to heart. Mhm. Nah itu di sebelahan banget persis, tapi dia di hallnya. Oh ya gue lupa kan Niki di J-Expo ya. Itu bentukannya kan sebenarnya sama kayak Ice ya. Gue nggak tahu kenapa sekarang udah Karena nggak mungkin seksi full lagi buat- banyak exhibition sih di Oh, ya, sana. exhibition Banyak trade Ya, exhibition. lebih ke situ, lebih ke kayak emang nggak available aja Buat kali ya. MICE dia, Hmm. mungkin bukan buat konser. Ya mungkin ya. Tapi gue ngeliat kayak itu sebenarnya sebuah tempat yang oke. Tapi kalau Kokas dan Monsta X yang ini malah sekarang jadi kayak pengen gitu. Iya jadinya. pengen kan, iya. jadi Sebenarnya ini pas pengen gitu, iya. kayak gue nggak merasa, ih kasihan cuma di Kokas. Enggak, ini malah enak anjir di Kokas Iya, tuh kalau iya. menurut gue ya, gue secara pribadi. Dan sampai kita ngomongin ini pun lo masih tidak ada penyesalan sama sekali. Enggak. Nonton. Iya. Gue merasa kayaknya mungkin 5 tahun lagi gitu pas 20th anniversary gitu ya, pas udah ada IME juga iya, gitu. iya, Atau mungkin pas opening ceremony-nya Wono sekalian gitu ya. Opening ceremony open. Kok opening ceremony? Jadi dia Opening jadi dia ngotong-ngotong opening pita. ceremony 20 anniversary maksudnya. Iya, Oh, opening- iya. Ada Wononya gitu diajak gitu. Nggak, gue intinya gue masih denial sih. Kayak menurut gue Masa sih masih denial? enggak, dalam artian menurut gue diantara kenapa gue biasa-biasa aja dengan Monsta X nggak konser di sini tetap karena Wonho keluar sih. Oh. Itu iya. menurut gue poin yang sangat krusial banget di gue, dimana akhirnya gue jadi grow apart sama Monsta X sih gitu. Iya. Sekedar untuk nostalgic, kayak gue masih suka banget Monsta X, kayak masih gue banggakan dah tuh. Iya. Mungkin Kayak, mungkin itu juga yang dia. Faktor yang luar biasa, kayak jadi ya udahlah nggak apa-apa toh karena emang udah kagak ada Wono gitu. Iya. Sebenarnya ya kasar-kasar Mungkin ya. itu juga yang dirasakan sama fans EXO ya, yang ngefansnya Baekhyun gitu, yang kayak. Tapi rame-rame. Oh, iya. Kan masih ada Chanyeol. Iya. Ya kan enggak ada Iya, istrinya, iya. suaminya. Masih ya banyak juga yang kayak udah males, udah kayak ya udahlah karena udah nggak ada Baekhyun gitu ya. Iya. Ya sebenarnya Tapi kan lu masih mau nonton Ron. gue masih menonton dengan Mm. alasan kayak tadi tuh gue bilang Iya, kan. Gue cuman pengen membuktikan kalau sih sebenarnya, they still work as karena, a team. Wono Monsta X setelah Wono nggak ada pun mereka masih gak berpengaruh apa-apa sih sebenarnya secara in terms of vokal atau gimana-mana. Karena kayak Wono juga bukan main vokal kan. Jadi kayak lebih ke gue nya aja melihat dynamicnya udah berbeda total ya. Iya. Itu pasti akan mempengaruhi gimana cara lo menikmati. Untuk timnya dari segi juga. lagu nggak ada yang berbeda sih, mereka tetap bagus. Gitu. Karena kalau EXO beda banget. Iya. Back it up. Sama kayak TVXQ ya, udah beda banget lagunya. beda banget. Jadi susah juga kan. Apalagi kalau suara yang selama ini lo tunggu, misalnya nih Monsta X kalau nggak ada Kihyun, Juhon, aneh menurut gue. Yang dimana itu kayak aneh banget. Iya, karena gak bisa ngebayangin gue. Kihyun vokal kan. Iya. Like main vokalnya. Mending gak usah ada. jangan. Iya, amit-amit nggak. Menurut gue udah Monsta X berenam ini udah paling, mereka tuh kompak banget ya Allah, kayak Masa sih? Iya. Oh iya. Ini mereka tuh beneran brotherhood loh, nggak bukannya sekedar kerja aja loh. Iya. Wah, iri deh. Kok EXO gak bisa ya kayak gitu? Leadernya tuh ngayomin banget loh. Bukan yang 12-0 itu ya. Ya lah, Iya sih. ya itulah Tapi anyway. bagus lah ya. Cuman tentu saja menuju ke titik itu ada proses kan ya. Enggak yang. Ada proses yang gue lalui. Iya pasti ada naik turunnya. Ada turunnya juga, turun banget kan. Ya, nangisnya bisa sampai tidur di bawah meja. Gitu.
gitu. Iya. Sedih banget sih, tapi iya sih. Kan mungkin gue juga kenapa pada akhirnya gue tidak merasa FOMO dengan tidak mengikuti nggak nonton konser EXO yang di Jakarta ini juga mungkin thank God yang bawa adalah promotor yang gue nggak suka gitu. Jadi kayak gue nggak pengen ngasih exposure apapun, gue nggak pengen yang kayak gue tahu low-key gue tahu ini akan terjadi gitu loh. Jadi ketika gue tidak terjun ke situ kayak gue lega gitu karena gue belum recover coy dari 2019 itu gue sama sekali belum recover. Kalau gue udah recover mungkin gue tidak akan say something bad about the promoter anymore, tapi karena gue yakin gue kayaknya belum recover dari momen-momen itu, jadi gue kayak ngerasa masih punya dendam gitu ke situ. Jadi kayak but it's okay. Maksud gue kayak tadi gue bilang kayak I do them a favor. Kalau gue ikut war mungkin jagat sosial media akan jauh lebih heboh gitu kan. Kayak mungkin artikel gue nggak akan lagi sebiasa aja itu yang kayak se-flat itu gitu, kayak mungkin akan jauh lebih kayak emosional gitu kayak gue pikir. Jadi ya gue melihat kayak kita udah ada di fase kita ngefans K-pop tapi yang kayak ya udahlah gitu ya. Walaupun ketika nonton Rise kita tetap heboh, tetap kayak orang gila, tetap tapi nggak yang kayak well somehow mature kali ya, bisa dibilang kayak udah nggak yang terlalu memaksakan diri untuk harus nonton ini, kalau gue nggak nonton sekarang kapan lagi gitu misalnya. Apalagi kan kadang-kadang itu dimanfaatkan oleh segelintir promotor yang bilang kayak konser terakhir sebelum Wamil lah, konser ini sebelum kayak please don't buy that kind of thing. Kayak mereka pasti kan balik lagi selama kalau demand buat Just Tip aja ada gitu kan, pastilah demand buat K-pop ini pasti akan ada gitu. Kan nanti Big Four Agency mau bikin semacam festival kayak Coachella kan. Nah, ini pasti kesini nih. K-pop Coachella nih ceritanya nih ya. Kayak namanya Fenomena. Fan dan Fenomena itu yang ngasih namanya tuh si JYP, si Park Jin Young. Kayak apakah Monsta X harusnya Big Five Agency ya. Starship tuh udah Big Five loh. Katanya udah ada Kiki. Katanya Big Five-nya itu Inco. 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 Ada Keep It Up. Mau ada Say My Name gue. Gue kira sekarang malah jadi Starship. Ya udah paling harapan gue adalah gue bisa mungkin nonton Monsta X pas mereka komplit berenam sih, kayak ya udahlah sekalian aja pas ada IME juga kan. Ya masih dan Wamil itu di acara Phenomenon itu. Kayaknya ya, nggak tahu sih enggak. Gue berharap konser aja deh. Enakan konser nggak sih? Konser aja. Kan bisa di 1,5 jam. Gue yakin viral lah ini lagu Monsta X, lagu English album yang terakhirnya bagus loh. Oh iya. Bener. Ini genuine gak nih? Genuine nggak bagus. Iya nggak serius bagus. Gue juga nggak gue kan sebenarnya lagu Monsta X yang bahasa Inggris tuh beda banget konsepnya sama dia di Korea kan. Ini lebih ke pop banget gitu. Tapi ternyata enak-enak aja gitu loh pas gue dengerin. Gue pikir akan ya tipikal pop radio ternyata, tapi gue enjoy aja. Albumnya ternyata bagus kok untuk kayak Bravo Santos gitu gak? Bravo Santos. Shonu cocok anjir masih di Bravo Santos. Cocok banget lagi. Iya, ini kayak muka-muka orang badan orang Latin. Gue kalau ngomong gitu gue jadi kepikiran Shonu. Iya. Ya doakan ya bisa nonton Monsta X di Fenomena. Udah gak apa nih? Enggak apa-apa? Enggak. Kenapa sih kayak salah? Lu gaslight banget. Iya, enggak biasa aja. Beneran. Yakin. Berarti udah totally mature ya kayak. Enggak, gue dari dulu udah mature ya, enak aja lu anjir. Iya sih bener. Tapi ya enggak masalah juga sih, misalkan kalau abis ini lo pulang terus lo menangisi kenyataan juga enggak apa-apa juga sih. Mau kayak pulang gue abis ini tidur, capek gue. Iya sih, gue kalau next time Monsta X datang lagi mungkin nonton lu ya, kan lu mau lihat Kihyun. Gue mau lihat Kihyun. Gue pengen nonton yang kan di checklist gue yang belum gue tonton live kan Drama-Rama nih, belum gue tonton live kan gue suka banget sama lagu itu kan. Gue belum nonton Drama-Rama live, tapi nggak ada yang di MV Drama-Rama siapa yang jadi ship couple storyline-nya? Sean Wono kan? Iya kan, nah udah nggak ada lagi, nggak bisa dilihat ya. Yaelah. Tapi gue pengen sih kan itu nanti opening ceremony-nya Wono. Opening ceremony ya. Gue itu yang belum kalau Monsta X itu yang belum gue yang gue juga kepo EXO yang tahu. paling realistis untuk bisa disaksikan. Nggak bisa. Lo kalau mau nonton EXO, lo mau nonton mau pengen lihat apa Gravity, nggak bisa. Mereka udah nggak bisa nyanyi Gravity. Iya nggak bisa ya. Anjir gue suka banget Gravity. Nggak ada lagi yang bisa nyanyi Gravity. Love Me Right dibawain nggak Love Me Right? Yang cuma bisa dinyanyiin cuma 1 billion views. 1
Won Bin. Yang level vokalnya cuma di situ doang. Sama back it up. Udah gak bisa. Lo mau berharap mereka, gue aja berharap mereka nyanyi growl, tapi bakal bisa gak ya? Ya tapi kalau dalam teknologi AI ini apa sih yang gak bisa gitu. Tapi kan, ada gak growl di listnya? Ada harusnya. Kayak semua lagu, tapi kayak medley sih. Enggak yang full performance gitu. Ya orang tempo juga kan dibawain. Ya udahlah, kita doakan yang terbaik. Semoga gue bisa ketemu Monsta X dalam keadaan member full lagi. Dalam keadaan kaya raya ya, supaya prioritasnya Nggak usah, gak perlu jadi nggak usah mikir, dibingungkan ya. gitu ya. Gara-gara So proud of Rise you, nih man. anjir. Gak apa-apa, salahan aja. Semua salah Sungchan sih kata gue. Semua salah Wonbin. Kenapa Wonbin? Lu eksis gara-gara itu jadi suka keep it up gue. Gara-gara senternya kayak Wonbin, males gue. Emang udah punya ini ya, udah punya apa tipikal wajah bias ya. Iya. Jejung, Wonbin. Males gue jadi suka keep it up. Sena gitu kan. Lihat deh, lucu banget dia. Tapi yang di N-Team mirip-mirip juga. Si Kay gak gitu-gitu kan. Sena mirip sama Kay sih. Nah itu mah gara-gara lu Ya, aja, lu anjir. bikin aja itu mah. Enggak. Udah gak usah bahas-bahas Iya, biar iya. gue. Ya tapi kalau keep it up sini gue mau nonton sih. Ada gak kemungkinan itu tapi? 0,001%. Berarti kalau nanti Jejung kesini, lo bawa fanboard, bilang kayak bawa Kevita. Gak mungkin kesini lagi, menurut gue udah gak akan kesini lagi sih. Oh gitu ya? Iya. Karena udah sesepi. Sesapi itu kayak sedih. Bahkan kayaknya lebih kecil daripada Monsta X ini. Menurut gue Monsta X sekali aja udah kecil, ini lebih kecil lagi. Iya. Ini kayak kokas bagi 2. Lagi itu lebih banyak kasirnya Big Bad Wolf. Kalau kata siapa? Ais. Kata Ais. Kurang ajar anjir dulu, dia Dibandingin legend anjir, dia artis legend dikasih sekecil ini. Ya udahlah. Jejung lebih banyak, lebih rame kasih itu lucu sih. Itu gue mau bikin t-shirt tulisannya itu sih. Iya. Kayak I'm so proud lah. Dan gue senang ternyata Monsta X tetap, maksudnya Indonesia dianggap ada gitu ya sama Monsta X, karena selama beberapa kali di skip akhirnya kesampaian lagi gitu. tersampaikan lah ininya ya, maksudnya kayak aspirasi fans dan iya, permintaan itu didengarkan gitu didengarkan. ya. Emang ada apa usaha dari fandomnya juga sih yang apa ngumpulin survei-survei ini gitu, kayak emang EXO-L ada usaha apa? ya nggak perlu diusahain mah udah bakal kesini. Enggak, justru itu karena EXO-L tuh tidak perlu mengusahakan EXO untuk datang, yang perlu diusahakan adalah berhenti buat beli di calo. Iya. Itu aja yang perlu Tapi diusahakan. kalau pertikatan Monsta X ini kan gue sempat lihat-lihat ya, terus nanya-nanya juga. So far memang ada nge-worry juga karena mostly pada ngincer tiket yang ada benefitnya. Benefitnya tuh lumayan. Satu send off sama satu soundcheck itu sold out. Sold out di situ. Sisanya memang kategori yang belakang yang nggak ada benefitnya. Tapi itu tetap ada, tapi diundi seperti itu. Tetap sold out loh. WTS tetap ada WTS. Ada 800.000. Ada yang jual. Gue sempet sepertinya aku tertarik gitu. Tapi kayak aku udah bangun siang nih, gue baca itu udah jam 2. Ini ya bisa COD maksimal jam 3. Ya gak mungkin lah. Jangan beli. Berarti itu gue beli di calo kalau kayak gitu ya. Iya, sama Iya, aja. tapi kan UDP UDP itu apa? underprice. Oh, Enggak OFP. Overprice. Oh iya. Iya kan? Enggak OVP. Iya, enggak OVP. Iya benar ya. Enggak dong. Jangan. Mau semurah apapun itu beli di pihak orang lain itu ya, di itu pihak berbahaya. orang lain ya. Jadi kayak lo nggak tahu risiko, akan selalu ada risiko terhadap apapun yang terjadi. Kecuali kalau misalnya acara udah dimulai setengah jam gitu, kayak ini gue kasih ini berapa 300.000 nih. Ya udah itu ambil aja. 300.000 sih. Itu kan soalnya itu kan literally nggak ada untung dong, itu mereka rugi dong jadinya. Kayak itu ibaratnya sama aja kayak lo rub it to their face gitu loh, kayak haha mampus lo, sini gue bayar cuma 300 gitu loh, kayak itu salah sendiri, siapa suruh lo nyaloin gitu kan, ini dah hukuman buat lo gitu ya. Tapi kalau dipikir-pikir mungkin gue yang 2019 tidak akan menyangka kalau gue akan seperti ini kali ya. Ya of course, Iya sih, nggak ada sih yang menyangka. Gue aja nggak nyangka kalau misalkan gue Sedamai ini melihat EXO EXO berlima. Gue aja nggak nyangka gitu. Tapi itu tuh proses natural menurut gue sebagai kalau lo menyukai sesuatu pasti akan ada momen dimana lo akan berkurang rasa sukanya gitu. Maksudnya kalau dalam kasus lo kan kayak lo tetap suka tapi prioritasnya beda, terlepas dari apakah posisi prioritas itu dalam konteks beli tiket konser atau misalkan
posisi siapa nih yang nomor 1, Rise atau Monsta X nih atau Longshot nih atau siapa kan tetap akan ada purpose-nya kan. Tapi ya Tapi pada akhirnya lo tetap ada di ya K-pop is your world anyway sih. Jadi Iya, sesuatu iya. yang nggak ada yang nyangka juga lo kan bisa tetap suka K-pop kan selama ini gitu kan. Maksud gue kayak gue juga nggak nyangka juga sih, kayak masih kalau ketemu sama teman-teman lama-lama gitu kan biasanya kayak lu masih suka K-pop gitu. Ya well, kan kerjanya itu ya gimana Iya, ya. kan gitu. itu musik ya, wajar aja kalau dengerin musik. Iya, betul. Good for you sih. Senang mendengarnya. Apa sih lo? Senang ya maksud gue. Tapi kayak nih, misalnya nih Wonho Waterbomb nih. tetap Waterboom. itu tetap akan dikejar. Kayaknya deh gue mau lihat. Kita usahakan ya kalau misalnya kita usahakan QN01 itu dengan programmer bot kalau Wonho kesini ya. Kepo sih gue. Gini aja, sebelum Waterbomb ada yang beli IP-nya kan sekarang masih belum nih, kan masih mahal kan. Iya IP-nya mahal kan. IP-nya. Karena kalau mau sponsor harus alkohol Iya. kalau mau. Sebelum ada IP-nya, nah lo belajar programming dulu, lo Iya, belajar ngoding, lo bikin platform sendiri khusus buat lo untuk bisa nembus firewall si ticketing itu. Tapi lo Ngapain jangan, sih kalau Wonho tapi udah lo sama yang jangan beli mah gue diiniin. doang kali. ya kan kalau misalkan Waterbomb, siapa tahu Wonho datangnya sama Rise. Iya. Ya kan orang pengen nonton Iya. Rise ya bukan Wonho-nya. Tapi kan tetap Jahat orang-orang nonton Rise ya tetap enggak lah. ticketingnya kan tetap Waterbomb, Iya, bukan iya. Waterbomb buat yang Wonho aja, bukan yang Rise kan tetap Harusnya gitu. dijualnya tuh kayak tiket terusan gitu. Ngerti gak Dufan? Iya sih. Iya, Tapi iya, biasanya kan gitu. Nah ya itu nanti kalau ada Coachella yang versi Big Four itu kan sistemnya festival kan kayak Head in the Clouds gitu lah ya. Ya kayak Coachella kenapa ya? Maksudnya bayangin ya, lo ada Rise, ada Wonho kayak seru banget ya. Kalau Kayak mana? Gue tertarik tahu dengan konsep yang Coachella itu sebenarnya tuh kayak aja ini kayak Kekon kan sebenarnya. Kalau Kekon kan emang tapi konser kan ya. Kok ini tuh gue merasa yang mereka mau bikin Festival, berempat ini iya. festival sih, yang outdoor multi stage. Iya. itu. Karena kalau Kekon kan ya konser aja Enggak, sih. tapi ini lucu sih. Loh. Gue kayak yang masalah ini yang phenomenon ini gue tuh Fenomenon. apa ya kayak perang kepentingannya itu akan kayak seperti apa gitu. Asal gue nih, Hype pasti akan nampilin artis mereka dong. asal mereka komit untuk mendukung idol-idol UMKM, gue akan mendukung acara tersebut. Misalnya nih, bayangin Rise, bawahnya Snooper, special stage gitu. Bayangin ya, bayangin. Rise tapi Ada Snooper, open ya Snooper ada. Terus yang gue suka, lu Uleli-Koleli apa sih nama? One Team. Lu suka ya sebelum N-Team sukanya One Team ya. Yang sudah bubar itu Iya, tiba-tiba ada KNK. Tapi bayangin gak seru banget gak sih Nugu Tapi festival. kalau misalnya ada grup Nugu, mereka pasti akan dikumpulkan di satu panggung yang Ya sama, panggung yang nggak kecil sih? itu ya. Gue akan di panggung kecil itu. Exactly. Itu keuntungannya sebenarnya. Iya. Kan sebenarnya kayak lu jadi kemana-mana omongannya. Padahal kan kita ngomongin Monsta X. Terakhir. Yaudah kita doa. Monsta X ada di panggung yang kecil juga nggak? Enggak dong. Dia Enggak mah ya? headliner enak aja loh ya. Monsta X headliner lah. Orang Starship aja nggak punya saham di situ. Mana bisa headliner? Enggak, Starship itu kakao. Enggak mungkin pasti iya ya kali. Kan SM. Oh iya bisa. Berarti dia bisa masuk lewat SM. Headliner paling gede fontnya enak aja. Fontnya 15, yang lain cuman 7. Oh berarti SM sangat diuntungkan banget ya. Berarti panggungnya dia tuh bakal ada Kiki, bakal ada Ai. Iya. Karena kakao yang punya. Anjir. Seru tahu ngebayangin kalau yang Coachella itu ya. Ya tapi kan pasti banyak konsnya lah ya. Tapi gue kepo sih. Kalau bisa Konsnya itu cuma satu. Enggak, karena dominasi hype itu aja konsnya. karena pas gue nonton hit sih, bayangin gue nonton langsung Zico, G-Idol, terus gue nonton Chungha kayak dalam satu hari yang sama gitu. Kayak ya udah, gue kan sebagai memang kita casual listener K-pop, jadi lo bisa menikmati kan kita dituduh semuanya, anti hype ya. Iya. Oleh ada satu oknum kita dibilang ini podcast nih kayaknya anti hype nih. Gue sih gak apa-apa emang. Gue sih emang sorry banget nih. Kalau gue nggak tersinggung sama sekali kayak oh iya. Kita mah anti hype, anti SM ya. Gue emang anti. Kita tuh anti kapitalisme sebenarnya ya. Kita mah anti kapitalisme. Yang kita dukung cuman Give It Up. Ya, Give It Up, Snooper, pokoknya di sini X-Love dong. Iya, X-Love, Masya Allah gue lupa X-Love. Tumben lo gak disebut. Masya Allah gue mau lihat X-Love tapi di mana? Pasti cuma bisa ke Thailand, nggak mungkin ke sini. Bisa. Kalau Puin bisa di Bekasi Convention. Iya, Puin aja bisa ya. Bisa Puin ya Allah. X-Love bisa. Iya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Ini ngomongin akhirnya udah kemana-mana. Tapi udah kemana-mana, maaf ya nggak konsisten. Apa
pesan terakhir adalah next concert war sendiri. Itu aja. Pokoknya konsisten kita akan bilang kalau jangan beli di Just Tip, jangan ikutan Just Tip, jangan beli di Tiket X. Specifically jangan beli di Tiket X, jangan beli di Jaswar manapun. Kalau gue sih alasan kenapa tadi gue tanya Dita dan bagaimana dia memutuskan untuk tidak nonton Monsta X di hari ini adalah karena gue butuh closure dari karakter arc-nya dia dari 2019. Karakter arc itu menunjukkan bahwa dia udah ada di titik bahwa dia nggak apa-apa kalau dia nggak nonton konser grup yang dia suka dari zaman dulu. Nah, gue pengen sharing cerita ini ke teman-teman siapapun yang merasa bahwa sebenarnya tidak semenakutkan itu dan tidak FOMO tuh justru yang part menakutkannya justru adalah ketika lo punya FOMO. Dan sebenarnya ketika lo menghapus FOMO itu dari kehidupan lo, sebenarnya kayak everything is okay lo, fine aja lo sebenarnya gitu. Jadi semoga ada hikmahnya ya dari cerita lo ini ya. Apaan? Buat yang mau dengerin konten lebih banyak ada di traktir.id/kekoreaan. Kalau mau kirim curhatan, cerita atau menanggapi karakter arc-nya Dita dari 2019 karena banyak juga yang menyangka dia nonton hari ini Monsta X tapi ternyata dia nggak nonton. Gue takut mengecewakan. Boleh DM di mana? @kekoreaan_IG atau @kekoreaan_TWT. Oke, keren banget. Terima kasih buat yang udah dengerin podcast Kekoreaan hari ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Annyeong. Annyeong.